Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azara, NIM 12300220015 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan merangkan tentang suhu tubuh. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tentang definisi suhu tubuh tersendiri. Definisi suhu tubuh ialah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh yang biasanya normal, yang dialami dengan orang-orang, itu suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Meski demikian, suhu tubuh normal umumnya berada di rentang antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Selain karena aktivitas fisik, perubahan suhu tubuh normal juga bisa terjadi karena beberapa hal lain, seperti saat wanita sedang memasuki masa subur atau ovulasi, atau juga bisa pada saat menstruasi. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum? Berbahayakah mana suhu tubuh rendah atau tinggi? Suhu tubuh yang berada di atas atau di bawah batas normal tentu perlu diperhatikan, karena hal ini bisa saja menjadi pertanda seseorang menderita penyakit tertentu. Suhu tubuh yang terlalu rendah itu juga gak bagus, karena suhu tubuh yang terlalu rendah disebut juga hipotermia. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan kinerja organ vital tubuh, seperti otak, jantung. Hipotermia yang tidak segera ditangani bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Seseorang dikatakan mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kondisi ini adalah saat seseorang terpapar suhu atau cuaca dingin, termasuk mandi malam. Di sini biasanya banyak anak-anak muda, itu tuh kebanyakan mandi malam, tidak dengan air hangat. Kemudian suhu tubuh terlalu tinggi juga itu gak bagus, karena kebalikan dari hipotermia adalah hipertermia, adalah kondisi ketika suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Hipertermia terjadi ketika tubuh gagal mengatur suhu, sehingga suhu tubuh pun terus meningkat. Jika suhu tubuh melebihi angka 41,1 derajat Celcius, kondisi ini disebut hiperpireksia. Hipertermia berbeda dengan demam. Demam adalah peningkatan suhu yang sepenuhnya terkendali oleh sistem pengaturan suhu tubuh. Sedangkan hipertermia adalah meningkatnya suhu tubuh di luar kendali sistem tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang definisi suhu tubuh, terus kita juga udah bahas kan suhu tubuh yang tinggi, suhu tubuh yang rendah. Nah, kali ini kita masuk pembahasan organ pengatur suhu tubuh. Apa sih organ pengatur suhu tubuh itu? Jadi, yang dimaksud organ pengatur suhu tubuh itu tuh organ pengatur suhu tubuh. Jadi, di suatu tubuh itu ada yang mengatur. Itu disebut hipotalamus. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu pengendalian suhu tubuh berada di susunan saraf. Dengan struktur utama yang terlibat hipotalamus anterior dan posterior, suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh
dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga antara manusia dan lingkungan terjadi sebagai besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diredakan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kecepatan aliran dalam plexus arteriovenosa yang cukup tinggi, kadang-kadang mencapai 30% total curah jantung, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan tubuh. Apa sih yang dilakukan hipotalamus? Jadi, bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapat sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh. Setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh kita, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu normal. Yang terjadi pada hipotalamus dalam mengendalikan suhu tubuh dengan cara berkeringat. Saat suhu tubuh naik di atas normal, maka hipotalamus akan mengirimkan pesan ke kelenjar keringat untuk meningkatkan sekresi keringat. Di saat yang sama, hipotalamus mengirimkan pesan ke otot dinding pembuluh darah di kulit yang menyebabkan pembuluh darah melebar. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi organ pengatur suhu tubuh. Sekarang kita mulai membahas materi penjalaran sinyal suhu pada tubuh. Jadi, sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jara spinothalamikus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat mendula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3. Radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks sematosensorik. Kita sudah bahas berapa materi? Kita sudah bahas 3 materi. Yang pertama, definisi suhu tubuh. Terus kita udah bahas organ pengatur suhu tubuh. Terus kita udah bahas penjalaran sinyal suhu pada tubuh. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Jadi, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada 10. Yang pertama itu kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal yaitu kecepatan metabolisme basal yang tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda-beda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Kemudian, yang nomor 2 yaitu rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir penuh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatnya metabolisme.
Kemudian yang nomor 3 yaitu hormon pertumbuhan. Jadi, hormon pertumbuhan atau yang bisa disebut growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Kemudian yang keempat, hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Kemudian yang kelima, hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15%. Kecepatan normal menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam yaitu ada demam peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 7 yaitu status gizi. Jadi, menutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan orang lain. Yang kedelapan yaitu aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi. Termal latihan aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 8 yaitu gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Kemudian yang nomor 9 yaitu lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kecepatan aliran dalam plexus arteriovenosa yang cukup tinggi, kadang mencapai 30%. Total curah jantung akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Jadi, mekanisme kehilangan panas adalah vasodilatasi, keringat dan hambatan produksi panas. Jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan, tubuh akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Produksi panas distimulasi melalui kontraksi otot volunteer dan otot yang menggigil. Bila vasokonstriksi tidak efektif, maka akan timbul gerakan menggigil. Di samping melalui pengaturan hipotalamus, proses pemindahan energi panas baik masuk ke dalam tubuh maupun hilang melalui kulit evaporasi.